And welcome back to Eagle Talks. Eagle, break your limit. Mantap. Break your limit ya. Break your limit. Udah nggak kerasa kita udah masuk di episode yang keberapa nih? Kelima ya? Ke 2000 kayaknya. Wah, udah berapa season tuh? Cinta Fitri pun kalah tuh kayak. Kalah bang. Kita nggak kerasa kita udah banyak datangin bintang tamu juga buat ngobrol-ngobrol seru. Dan kali ini hari yang sangat spesial juga kalau menurut kita. Karena kita kedatangan salah satu pemain badminton yang melegenda di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mas Ricky Subagja. Tepuk tangan. Ini wah seru banget sih kali ini. Seru banget. Kita udah gak perlu perkenalan ya. Gak perlu kenalan, udah pada tahu. Teman-teman udah pada tahu ini legend banget. Oke, Mas Ricky apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini karena ini Mas Guntur nih luar biasa ini. Udah berapa bulan kita ya? Untuk janjian ini apa? 6 bulan. Tanggal. 2 tahun kayaknya. Tapi alhamdulillah bisa hadir. Siap. Kita terima kasih banget Mas Ricky sudah betul. meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Mas. Pasti sibuk banget nih. Pasti sibuk banget. Apalagi legenda Indonesia dalam bidang badminton kan. Untung waktunya juga nggak ngaret, kita datangnya tepat waktu semua ya kan. Ya, kalau biasa atlet kan kalau telat di WO nanti. Kalau ini nggak ada. Ada panggilan 1, panggilan 2. Panggilan 3. Iya. Wah, tuh. Tapi kali ini kita cuma Jam ngobrol-ngobrol. 11 tadi tadi udah di mana kata. Ada panggilan lagi. LO-nya keren sih. Iya, luar biasa. Sangat komunikatif orangnya. Oke Mas Ricky, Ya. ini kita mau ngobrol-ngobrol seru aja, Siap, ngobrol-ngobrol Mas. santai. Bisa ceritain ke kita gak sih awal bermain badminton itu dari mana, punya passion di badminton tuh gimana? Dan Ya. katanya ada fakta juga nih, dulu sebelum badminton pernah mau terjun ke dunia sepak bola ya? Ya itu fakta benar itu. Berarti bukan hoax tuh. Enggak, ya kalau bola memang bapak saya pemain sepak bola. Oke. Bapak saya penjaga gawang Persib. Tahun mungkin populernya 50-an waktu pada saat itu. Oke. Jadi saya kecil tuh ya setiap hari main bola. Ke sekolah, pulang sekolah itu hari-hari main bola. Ya, jadi tapi kalau bulu tangkis bapak saya main bola tapi keluarga memang ya menyenangi olahraga lah ya. Emang dari keluarganya ada olahraga seminggu ya? sekali itu kebetulan saya di Bandung, saya dari Bandung. Oh dari Bandung, oke. Nggak jauh dari rumah itu ada gor lah gitu ya, dan yang punya saudara juga. Itu seminggu sekali itu keluarga besar. Olahraga lah. Olahraga. Iya. Ya, jadi awalnya itu mungkin tepatnya kelas 7 tahun ya, usia 7 tahun. Ya mungkin ada saudara juga yang melihat wah ini bakatnya baik nih begini, masukin lah di salah satu klub di Bandung di Kota pada saat itu. Ya kalau zaman dulu kan masih seminggu 2 kali ya, itu 2-3 jam gitu. Jadi 7 tahun lah mulai menyenangi. Yang akhirnya sebetulnya dari sepak bola harapan saya sebenarnya saya pengen jadi pemain bola pada saat itu. Ya. Posisinya apa itu, Mas? Wah, apa namanya kalau striker. Jadi kalau ngegolin itu kan seru banget. Nah, dari ya bukan kurang mendukung sih. Bapak saya kan meninggal pada saat saya kelas 2 itu tahun 83 mungkin 83. Ya, jadi ya relatif saya 6 bersaudara, saya paling kecil. Ibu lah yang membimbing lah ya. Nah ibu sebenarnya yang nggak setuju. Oke. Coba ceritain maksudnya ke sepak bola ya. Sepak bola. Ke sepak bola. Nah jadi ya mungkin karena zaman bapak saya main bola ini kan nggak seperti sekarang. Jadi lebih ke ada body contact-nya, ada ya mungkin zaman dulunya kan. Sepatunya aja kan berbeda kan dulu. Nah mungkin ada kekhawatiran itulah orang tua. Tapi kalau bulu tangkis ya ini didukung. Sepenuhnya didukung. Sepenuhnya didukung. Jadi ya diarahin ya, didukung, ya antar jemput lah biasa. Latihan ya dari mulai situlah. Ya kita lihat senior-senior pada zaman itulah masih ada Rudi Hartono, Lim Swee King. Wah saya akhirnya tertarik sekalipun nggak meninggalkan sepenuhnya sepak bola. Tapi berarti sampai sekarang masih main bola ya, Mister? Udah lama juga nih nggak. Berarti udah badminton aja lah.
Tapi catatannya di badminton track recordnya oke banget sih. Iya, orang dari umur 7 tahun loh. Lu 7 tahun lagi Mulanya ngapain? ya. 7 tahun ngapain ya? Nah, kita ngapain 7 tahun dulu? Karambol kayaknya. 7 tahun udah jadi atlet. Jadi profesional. masuk klub terus ya ada antar sekolah, terus se-Kota Madya Bandung ya, se-Jawa Barat, ada wali kota cup, gubernur cup, akhirnya saya dipanggil masuk di Pusdiklat pada saat itu. Jadi Pusdiklat ini kan atlet yang terbaik yang ada di Jawa Barat. Iya. Ya dari situ ya ikut kejuaraan-kejuaraan yang akhirnya tahun 86 dipanggil pemusatan latihan nasional. Oke. Nanti panjang lagi ceritanya itu. Itu di episode selanjutnya aja. Part 2. Oke. Ya. Berarti juara pertama kali di tahun berapa tuh Mas? Antar SD. Antar SD itu ya? Ya, Kalau yang skalanya nasional? Nasional, Kejurnas. Dari remaja kayaknya udah juara ya? Kejurnas itu mungkin 8 ada masih junior soalnya. Waktu itu 8 mungkin 8, 5, 6 ya mungkin. Oh, Ya, itu lumayan tuh. Kejurnas. Iya, Tapi iya. saya waktu itu ya dulu siapa yang mau jadi pemain ganda, nggak ada yang Nggak pemain ada. ganda. Jadi Iya, iya. tapi saya ngerangkep tunggal, ganda gak ada campuran main. Tapi ngomong-ngomong soal pemain ganda di Indonesia Iya. itu kan terkenal banget sama istilah pemain atlet dari Indonesia itu terkenal di pemain ganda. Iya. Nah dari sini bener nggak nih kalau Mas Riki pasangannya si Rexy Reksi Mainaki? Iya, sebelum ke Reksi itu banyak pasangan, Banyak banget pasang pasangan. pasang Nah sebelum lah, itu ya. gimana tuh? Iya Mungkin dari tadi saya bilang mulai dari Bandung pun saya tunggal, ganda campuran sampai junior itu tahun 87 Kejurnas ya. Kejurnas. Itu tunggalnya semifinal. Kalau nggak salah saya lupa ya. Iya. Ganda campuran juara. Imai Hendra ingat mungkin kan? Hah? Imai Hendra. Jangan. Kalau kita udah pasti nggak tahu Kita- soal. Nah itu Kejurnas ya, World Junior 88 terakhir. Itu juga 3 nomor, tunggalnya semifinal, ganda menang, ganda campuran menang. Disabet semua. World Junior, kejuaraan dunia junior. Pasti dulu Mas Riki gebetannya banyak nih. Udah Nah dari tampan ya. panjang akhirnya ketemu di Platnas sama Rex. Sebelum sudah di Platnas kan saya duluan masuk Platnas, Duluan Platnas, dibanding Mas Riki. Reksi ya. Rexy, iya. Nah, jadi berapa tahun kemudian saya dipasangkan dengan Reksi. Sebelum itu kan ada beberapa, ada Imai Bagus, Hendra Imai Hendra, Bagus Jadi, ada Nurul. Banyak lah. Banyak. Nah, Tapi jadi paling sering dengan Reksi lebih kurang 11 tahun. Wah, itu sih chemistry-nya udah dapet banget gitu. Kasihan musuhnya sih. Ya. wah ketemu lagi nih. Oke, berarti skala keren. nasional internasional tuh rata-rata emang dengan Mas Rexy. Reksi. Ya, oke, Iya. oke. Untuk pertama kalinya kita ngeliat baca di beberapa media nih Mas. Yes. Mas Riki ini juara dunia pertama kali tahun 1995 ya. Betul? Dunia Sama Reksi. sama Rexy. Jadi 93-nya tidak sama Reksi tapi sama Rudi Gunawan. Oh, sebelumnya udah. Waktu itu sakit Reksi. Oh. Waktu 93 ya. 93-nya Reksi sakit. sakit. Oh, oke. Gunawan kan pasangannya Bambang Suprianto. Bambangnya juga sakit. Jadi saya dadakan dipasangin. Betul. Nah, 93 dengan Gunawan di Birmingham, 95-nya sama Reksi. Itu di Birmingham menang. Ya. Wow. Ya. Di media banyak banget ngasih tahu banyak ini tahun berapa 95, 94, 96 tuh udah juara-juaranya Mas Riki ya banyak ya. Internasional. Ya. All England juga. Ya, 95 96. Wow. Dulu pakai sepatu Eagle nggak sih Mas? Eagle dulu All England ada. Sekolah lah pakai, sekolah pakai. Kita kan sepatu Eagle yang terkenal. Karena Eagle kan sudah sejak dulu kala lah itu udah luar lama. biasa ya. Sama udah legenda juga Ya, Eagle itu legenda. di sepatu ya. Sepatu. Karena kan ada yang sepatu All England, mungkin atlet-atlet kayak sekelas Mas Riki juga pasti pernah nyobain waktu latihan kali ya. Pakai yang All England. Dulu almarhum Marquez Kido juga pernah tuh pernah Ya, pesen juga. ya saya rasa karena kan ya Eagle sudah tadi saya bilang sudah lama lah. Iya. Oke. Nah dari Mas Gunturnya tadi mau nanya nih di belakang. Waduh gugup nih ada Mas Riki. Sekarang nggak boleh gugup nih, udah ada orang yang langsung. Udah ada orang yang langsung. Enggak usah di belakang di sini. Oke Mas Riki, Ariki aja. Ariki, kan dari Bandung. Orang Sunda. Siap. Di Indonesia kan terkenal dengan ganda putranya ya. Ya. Kadang ada orang yang menilai bahwa Indonesia itu adalah kiblatnya Ya, pemain kiblat ganda pemain ganda. putra. Campuran? Enggak ganda putra. Oh, ganda putra. Lebih menonjol lah ya. Dia menonjol. Oh, oke.
Oke. Menurut Ariki, Ya. bahwa itu fakta atau Mitos. Atau Fakta. Jadi ya kita tahu lah dari yang 70-an 70-an 80 kan memang selalu di sektor ganda ini kan juga yang sudah berprestasi lah, melegenda. Memang pada saat itu yang lebih prestis di tunggal. Jadi sangat jarang orang terjun di dunia bulu tangkis itu ingin menjadi pemain ganda. Pada saat itu ya sangat kurang. Nah katanya pada saat justru zamannya saya ini orang kepengen masuk itu karena kan setelah itu ada spesialisasi ya. Jadi masuk pelatnas pun ini ke tunggal putra putri, ganda putra putri, ganda campuran gitu ya. Nah itu justru sudah ada spesialisasi. Kalau dulu kan belum ada. Iya. Tapi itu bisa jadi pendorong mungkin dari dulu-dulunya karena prestasinya yang lumayan. Iya. Ya itu karena Ricky Rexi. Oh iya. Karena Mas Ricky lah. Kang Ricky. Karena Ricky Rexi. Jadi dengan tipikal permainannya pun kan dulu lebih cenderung kalau ganda ini depan belakang, spesialis depan, spesialis tukang gebuk istilahnya sama dengan tukang memancing lah apa istilahnya ya. Nah, kalau pada saat justru saya 90-an itu memang rotasi perputarannya itu di lapangan ya. Nah, ini sudah agak sedikit berbeda. Oke. Sekalipun kalau saya dengan Rexi ya lebih banyak saya sebenarnya di depan. Di depan ya. Tapi secara umumnya saya muter lah. Oh iya. Tuh, seru banget. Gitu Bang, tapi fakta itu. Itu fakta berarti. Karena Ricky Rexi itu tadi. Iya. Ya dan memang sampai sekarang secara generasi ganda putra ya lebih banyak lah. Lebih banyak. Dan kualitasnya juga baik. Baik sih. Iya. Tetapi untuk sejauh ini ya menurut Ariki sendiri dari sektor ganda putra semenjak Kevin sama Gideon Marcus Gideon kan udah rotasi juga kan prestasinya sekarang udah stabil atau masih naik turun aja? Ya kalau dari sampai saat ini sebetulnya masih ya stabilnya ini seharusnya bisa lebih sih gitu ya karena beberapa waktu lalu walaupun sekarang menurun, ini di ganda putra Fajar Rian dari world number 1. Nah minggu ini di nomor 2. Artinya masih ada di 5 besar lah ya secara world ranking. Jadi cuman memang belum istilahnya konsisten ya. Bertahannya yang lama gitu ya. Nah ini naik turunnya agak cepat sekalipun layersnya banyak. Ya ada Fajri, ada Bagas Fikri kemarin final di beberapa minggu lalu kan. Iya. Ada Leo Daniel. Nah, tapi secara prestasi masih belum sih seperti Minion ya. Minion makanya udah oke banget. Ya mungkin pemain-pemain sekarang harus pakai Eagle itu baru. Masuk. Soft memang. Keren. Tapi kalau saya sendiri tuh penasaran ya. Kira-kira dari sebenarnya kalau menurut Kang Ricky sendiri sebagai saat ini Mas, ini A, ini Kang. Lama-lama udah manggil bro nih. Lama-lama nama. Oke bro. Oke balik lagi. Sebenarnya Kang Ricky ini berarti kan pengamat, masih mengamati dunia badminton Indonesia pastinya. Menurut Kang Ricky sendiri itu dari negara mana sih ancaman atau rivalitas kita tuh yang sepertinya tuh bisa jadi apa ya? Ya ancaman lah. Ya bisa menjadi ancaman bagi Indonesia. Ya, gitu. yang pertama tadi sebagai pengamat ini kebetulan saya juga masih pokoknya kaitan dengan bulu tangkis saya insya Allah kalau memang waktunya ada saya bisa hadir. Salah satunya saya masih di kepengurusan, kedua saya masih komentator untuk setiap event BWF. Ya, saya kemarin lihat di TV. Artinya jadi ya perkembangannya masih memantau ya. Tahu lah. Nah kalau dari segi kompetisi dari 5 sektor ini memang sangat merata sekarang tidak mendominasi sekalipun Cina yang lebih banyak dan minggu lalu ada 5 sektor ini 4 final ya. Nah ini kan juga luar biasa tapi masih juga naik turun artinya satu sektor tunggal kadang Victor Axelsen ya kadang ini di ganda pun sama gitu. Yang pasti kalau saya melihat dengan meratanya ini sebetulnya kitanya yang agak sedikit tertinggal. Sedikit tertinggal gitu ya. Karena ya secara kualitas kan ya Indonesia enggak kalah. Iya betul. Tunggal putri ya kadang An Seong ya dari Korea tapi ada juga kan Jepang akan Yamaguchi gitu. Jadi enggak mendominasi gitu. Jadi kalau dulu Ricky Rexi ya udah lawan
Tapi generasi pemain badminton sekarang ganda-gandanya tetap oke kan ya masih. Apa sorry gandanya? Gandanya masih Iya, oke lah ya. Masih kecuali kalau menurut saya di ganda campuran agak PR besar ya. Ganda campuran. Ya, Masih butuh belajar lagi Iya, ya. secara rankingnya juga masih di atas ya 10-an lah ya. Itu ganda campuran. Kan tunggal putra ya dari Jawa Barat juga ada Grego di nomor 8 sekarang world rankingnya ya. sistem latihan zaman Kang Ricky Iya. sama anak-anak sekarang ada perbedaan nggak sih kira-kira? Pada dasarnya ini yang di Platnas ya. Iya. Yang di Platnas ini kan memang ya semuanya sudah secara fasilitasnya kan di sana semua di dalam camp gitu ya. Oke. Tapi ya pastinya jauh lebih baik daripada Jauh lebih baik pasti, ada dulu, ya. Nah inilah justru bagaimana seharusnya kan logikanya prestasinya lebih baik Iya. lagi. Baik gitu. lagi harusnya Betul. sudah disokong Iya, didukung dengan iya. Tapi ada satu yang tempat-tempat. mungkin kalau secara teknis dan segala macam lebih kurang sama, ditambah mungkin ada sport sign, ada apa gitu. Tapi kan itu juga memang harus mengikuti. Iya. Tapi ada yang tidak boleh hilang ya. Kita memang harus kerja keras, motivasi besar. diri. Kalau dulu kan nggak disuruh pun ya memang kita mau. Mau. Gitu. Iya. Makanya heran saya kalau jadi beban ini. Saya nggak disuruh juga memang saya mau. Jadi nggak mesti jadi beban. Lebih ke personalnya berarti. Iya. Menurut Kang Ricky nih di sosmed banyak orang-orang biasa yang main badminton tapi Iya. akhirnya mereka terkenal. Itu menurut Kang Ricky gimana? Sorry orang biasa. Orang biasa nih tapi mereka main badminton Main-main akhirnya aja ya. karena wajahnya ganteng cantik akhirnya viral. Iya. Ini poin plus gak sih di dunia-dunia kayak gini? Enggak apa-apa karena itu juga jadi bagian Mempopulerkan dong, ya, memperkenalkan. menyebar luaskan. Betul. Orang juga jadi senang bulu tangkis. Kan ada beberapa juga kegiatan-kegiatan sportainment ya. namanya. Sportainment. Nggak ada masalah itu ya kita justru terima kasih lah. Itu harus tetap ada terus ya, Kang ya. Gitu. Ya. Tapi yang pasti bulu tangkis ini dari sejak dulu lah ya. Apapun eventnya ada Indonesia di situ nomor 2 itu gagal. Wow. Jadi harus nomor 1 segitu besarnya. Iya. Iya. Jadi padahal nomor 2 aja susah. Iya. Statementnya keren loh. Statementnya keren loh ini. Iya sampai sekarang misalnya nomor 2 gagal. Iya. Indonesia tanpa gelar gitu. Iya. Padahal jadi ukurannya harus ada juara nomor 1. Ya itu bulu tangkis. Keren. Kalau di ajang-ajang nyanyi biasanya nomor 2 yang. Salah. Badminton. Badminton ya. Kalau nyanyi. Iya. Lanjut Guntur ada mau nanya lagi? Oke, ngebahas Tadi katanya banyak. Iya, sampai sini hilang semua. Pas nungguin tuh ngecekin HP. Gitu. Tapi nggak apa-apa, langsung aja ngobrol. Terus pendapat dari Arikis nih. Siap. Kemarin kan baru-baru Asian Games, Games, ya. Asian Ya. Games di Cina. Ya, Guangzhou, Cina. Guangzhou. Cina. Biasa kan Hangzhou. Nah, itu kan biasa Indonesia selalu Ya. mendapatkan medali nih. Ya. Tapi kan Gagal lah gitu. Kalau kita bicara santai loh, nggak apa-apa. Ya. takut yang di rumah ini. Memang saya bilang ini nggak pakai eagle jadi ya. Emang Tapi sudah lengkap kan eagle sudah lengkap dong. lengkap, sudah. Sudah. Maksudnya bawah. apa aparelnya ini Lengkap. bulu tangkis kan sudah lengkap. Makanya dia. raket shuttlecock Eagle ada. Ya, oke saya jawab yang Asian Games. Ya, memang kemarin hampir dari 5 nomor ya yang dipertandingkan ada bergu putra putri dan 5 sektor di individualnya. Nah ini ya bergunya sudah kalah di babak awal, perorangannya di quarter final ya artinya medali pun tidak dapat. Ya, nah ini memang kegagalan ya dari sejak 60-an lah. Ini memang justru di tahun ini tidak dapat satupun medali. Nah jelas ini harus evaluasi banget yang harus lebih baik lah. Sekalipun ini gagal masih ada Olimpik. Ini masih ada ini. Tapi ya kita tidak boleh seperti itu. Kita harus terus ya harus lebih cepat. Sekalipun memang target besar lagi nih masih ada Olimpik. Jadi bukan berarti kemarin kalah nggak apa-apa karena masih ada Olimpik, bukan banget gitu. Ya, bukan seperti itu, tapi memang ini harus betul-betul pelajaran, evaluasi besar ya dari beberapa karena kan ganda putra kita kemarin di Asian Games masih nomor 1 dunia. Iya. Ya, sekalipun sekarang kan turun jadi nomor 2 Fajarian tadi. Nah, jadi ya ini sebetulnya di luar dugaan ya dengan kualitas para pemain di beberapa sektor yang memang menjadi satu andalan, ganda putra, tunggal putra ya kan sebesar kemarin total nggak meraih satupun medali. Nah ini betul-betul
ya sangat dirasakan lah pastinya dan ya harus betul-betul evaluasi ya. Kalau menurut Kang Ricky itu ada faktor tertentu nggak? Kalau saya lihat ya pastinya non teknis ya, artinya kalau secara kualitas, secara pengalaman mereka sudah banyak bertanding ya. Nggak perlu jadi diragukan ada non lagi. teknisnya ini yang ya harus dicari, harus cari. Fajri kenapa, Ginting kenapa, Jojo kalah justru di babak awal ya, juga tunggal putihnya Grego dan lain-lainnya. Kang Ricky ini berarti benar-benar masih memantau banget perkembangan badminton di Indonesia ya. Alhamdulillah. Memantau banget sekarang kan ya terlibat juga sebagai orang yang komentator ya kan, analisis juga. Komentator lebih pinter ya. Oh iya. Nafasnya juga lebih kuat. Iya. Lumayan tuh. Hanya komentarin. Iya. Nah tapi kalau misalkan untuk kesehariannya nih, Kang Ricky itu selain badminton apa sih kesibukannya? Ada kegiatan lain saya apa tentunya tuh? juga usaha lah Usaha, ya. Usaha lain ya oke. ada. Jalani hari-hari sebagai usaha, jadi nanti side jobnya lagi ke badminton. Seru banget sih. Cuman kalau bulu tangkis, memang tadi saya bilang karena saya juga besar dari Bulu tangkis. ya. Kalau memang kita juga bisa ya kita bantu terus lah. Oke. Jadi saya nggak kemana-mana. Kalau Reksi kan di Malaysia. Beda negara doang sih, Indonesia Malaysia. Oke, kita masuk ke segmen gini nih. Sekarang Kang Ricky punya pengalaman nggak sih pakai produk Eagle dulunya? Itu gimana dan gimana Eagle sekarang di pandangan Kang Ricky? Ya, gitu. yang pertama kalau ya pada saat saya kecil lah, karena tadi saya bilang Eagle ini kan sejak dulu kalah ya, pada kecil. Cuman ya jujur memang belum ada untuk produk bulu tangkis pada saat itu kan. Kalau ada udah saya pakai itu. Udah juara dunia lagi kesekian. Jadi, nah sekarang lebih mungkin berkomitmen ya dengan kompetitor yang begitu luar biasa juga. Betul. Eagle mengeluarkan ya produk-produknya dan tadi lengkap ya. Lengkap. Nah Atas bawah. ini juga ya itu kita berharap lah dengan Improvisasi. Betul untuk bisa terus karena bulu tangkis ini kan tidak akan berhenti. Iya, betul. Mau siapapun nanti regenerasinya dan mudah-mudahan juga Eagle tadi saya bilang ini harus pakai Eagle memang. Betul. Badminton di Indonesia kan lebih terkenal banget badminton di Indonesia dulu. Sepak bola, badminton, basket. Ya, jadi ya dari satu sisi saya juga ya artinya terima kasih ya untuk bagaimana terus kan ujungnya ini juga mengembangkan terus bulu tangkis mengembangkan bulu tangkis. Membantu kalau kita bilang membantu program PBSI lah kira-kira gitu. Wah, ini ada brand ini brand Eagle ya kan. Seperti itu. Ya sebenarnya karena kita juga ngelihat kan olahraga di Indonesia yang paling diminati dan paling banyak menyumbang prestasi itu kan di badminton. Prestasi dunia ya harus tambahin. Prestasi dunia. Kelasnya beda tuh. Kalau sampai Olimpik kan baru bulu tangkis. Iya. Betul. Ya sekalipun Asian Games kemarin nggak dapet. Iya. Mungkin dicoba di next. dibalikin lagi. Ya itu tadi karena Eagle juga kan produk lokal, jadi merasa punya tanggung jawab gitu kan kepada para atlet Indonesia yang sudah menyumbang prestasi banyak. Betul. Seperti itu. Setuju. Seru banget sih hari ini. Seru. Kang Ricky terakhir nih mau nanya ke Kang Ricky bisa nggak sih kasih? Masih lama kok. Masih nunggu buka puasa kan? Buat Kang Ricky ada gak sih pesan-pesan nih buat anak-anak generasi muda yang pengen fokus ke dunia badminton karena kan mereka ini butuh motivasi, butuh persistensi di badminton gitu. Mungkin bisa dikasih tahu. Betul, yang pasti sebetulnya apapun lah ya kegiatannya, tapi ya saya sih sebagai orang bulu tangkis berharap Indonesia ini kan tidak pernah kekurangan dan memang sangat banyak. Saya yakin sangat berbeda dibanding dengan negara-negara lain. Kita sangat tidak kekurangan lah. Ya, secara SDM-nya karena kita tahu negara-negara lain juga ya ada beberapa negara lah justru yang ngambil pemain dari sini apa segala macam karena memang dia punya dana tetapi ya SDM-nya tadi bukan kurang lagi memang tidak ada ya. Bagi yang di Indonesia khususnya bagi yang ingin menjadi atlet bulu tangkis ya pastinya juga harus komitmen ya karena sebagai atlet ini kan berbeda kehidupannya ya dan saya di asrama 16 tahun. Itu di pelatnasnya aja. Dari usia 7 tahun itu berkesinambungan tidak terputus. Ya walaupun secara program latihan kan meningkat ya dari seminggu 2 kali, seminggu berapa kali, akhirnya tiap hari ya. Nah, ini kan juga pilihan yang berat, memang tidak mudah. Tapi kalau yang sudah memilih ini ya memang harus yang pertama tadi komitmen terhadap pilihannya, ya fokus terhadap pilihannya, ya berjuang keras lah untuk pilihannya bulu tangkis ini. Saya yakin
Hah? Disiplin. Pasti itu sudah umum itu sudah karena tadi saya bilang kan berbeda. Ya. Banyak lagi nih kalau digali sebetulnya. Bisa 3 jam. Oh iya, karena kita kan berbeda tadi mindsetnya ini juga harus dirubah. Ya. Berbeda dengan orang pada umumnya bukan atlet gitu kira-kira. Iya, betul. Ya orang lain mungkin mau kemana, kita kan harus istirahat. Betul. Harus tidur, harus istirahat ya. Oke. Ya, itu tadi Gitu sih. pesan Keren dari banget, legenda ya. badminton Indonesia, Kang Ricky Subagja. Betul. Karena kan followers Eagle banyak yang ngikutin konten-kontennya juga nih. Iya. Kita datangin sekalian legendnya, langsung ngomong kayak gini kan seenggaknya bisa motivate kalian lah. Ya, ini nggak dibuka. Siapa yang udah bertanya? Live Instagram juga ya. Oke. Yang mau tanya-tanya boleh di kolom komentar. Ada sesi kedua lagi nih, lanjut lagi sama Kang Ricky. Yang edit bingung nih. Karena perasaan gitu. 6 bulan lagi booking Kang Ricky-nya buat datang ke sini. Berarti nanti di next ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Siap, Kang Ricky. siap, Lebih ya. asik Sip, lagi. sip. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi sejauh ini? Cukup sih. Cukup. Oke, buat teman-teman. Tapi story ini lanjut. sedikit ya, menurut saya sedikit tapi padat banget ini. Gak sabar nih apa Luar nih? biasa. Luar biasa ya. Karena kita menyesuaikan waktunya Kang Ricky juga Siap. nih banyak timeline ya, banyak Iya, janji. iya. Dan dengan obrolan kayak gini pun sebenarnya udah daging nih kalau zaman Iya sekarang. betul. Apalagi dari legenda badminton Legenda Indonesia sekalian. tadi kan. Kita dapat insight juga kalau Ya pasti kita kan saya pribadi kan Ya. pengen lah ada penerusnya ini kan Betul, juga betul. tidak berhenti ya. Ini next Olympic juga tetap tradisi emas istilahnya ini kan Ya. juga harus dipersiapkan ya. Itu sih. Seru banget hari ini. Seru banget mental harus kuat juga buat generasi Tapi bagaimana ini sedikit ya, ini bagaimana dari event ke event yang paling besar bagi saya, bagi atlet saya rasa itu kan Olimpiade. Olimpiade. Ya, Olimpiade event 4 tahunan, ya, multi event, seluruh cabang olahraga dan seluruh dunia di situ. Indonesia Raya berkumandang, bendera dikibarkan, wah itu luar biasa bagi saya. Pride to Ya, Indonesia. jadi kalau adik-adik yang nanti milih bulu tangkis ini memang tidak salah. Ya, tidak salah. Tetapi yang tadi memang harus serius ya, kerja keras. Ada kemauan ya, ada kemauan. Kang. Tapi tidak salah karena prestasinya dunia. Iya, dunia. Sudah prestasi dunia. Indonesia udah Ya. di highlight banget lah kalau di badminton udah keren banget. Ya, Indonesia tuh ancaman besar bagi negara lain ya kalau di badminton ya. Badminton oke. Betul, setuju Bang. Seseorang yang mengibarkan bendera, mengumandangkan lagu Indonesia Raya itu kan hanya 2, kan itu yang sering disampaikan. Iya. Jadi presiden kunjungan kenegaraan, atlet pada saat naik podium, Iya. medali emas. Kan siapa sangka dulunya Luar biasa. Kang Ricky jadi pemain bola nih di umur sekian, Ya. akhirnya jadi legendaris di dunia badminton. Alhamdulillah. Hampir seluruh turnamen bisa Hampir seluruh turnamen diambil, raih gelar juara. Di media tuh ngebahasnya milestone-nya oke serius. Enggak, maksud saya sampaikan bukan apa ya, ini buat Iya. Motivasi. Karena memang bulu tangkis, kalau bulu tangkis memang tidak salah. Iya. Karena sudah prestasi dunia. Prestasi dunia. Ini buat adik-adik yang mamanya belum setuju ya bisa dikasih unjuk nih videonya. Video ini nanti saya potong. Dengerin kata Kang Ricky. Ini Kang Ricky langsung ngomong nih. Iya. Oke, buat teman-teman segitu aja. Kalau misalkan ada yang mau nanya langsung ke kolom komentar. Yes. Kalian bisa nge-DM juga langsung ke Instagramnya Kang Ricky. Di mana Kang Instagramnya? Ada Ricky Subagja. Siap, boleh di follow nanti teman-teman. Kalian bisa ikutin aktivitas Kang Ricky gimana di luar badminton juga ya. Nanti buat yang lain juga jangan lupa follow Eagle Shoes karena kita bakal update juga soal badminton. Follow, subscribe YouTube-nya Eagle juga di Sepatu Eagle. Next kita mungkin bakal ngobrol lagi dengan Kang Ricky Subagja. Siap. Di episode sekian. Siap. Pokoknya kita harus lihat dulu nih kalau rame lanjut part 2. Lanjut. Tapi tetap ngebahas bulu tangkis ya. Aduh saya jadi tahu nih, bulu tangkis tetap. Pokoknya tenang aja, pokoknya kali ini kita ngebahas semua tentang bulu tangkis. Kita kupas tuntas. Kupas tuntas, kita pokoknya kayak kuliah SKS. Betul. Terima kasih banyak Kang Ricky Iya, sudah datang. sama-sama, Mas. Kami Sama-sama. sangat apresiasi banget waktunya udah menyempatkan ke sini. Pokoknya nanti di next kita akan ketemu lagi dan jangan kapok datang ke sini Kang Siap. Ricky ya. Walaupun ngobrolnya santai tapi isinya Oh seru-seru ini luar biasa. Makanya tadi saya bilang padat. padat isinya. Sampai jadwalnya padat gitu. Siap udah itu aja teman-teman. Next kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Eagle Break your limit.